Selanjutnya Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Anggun. Hadir, Bu. Zulaiha. Tidak tahu, Bu. Tidak hadir ya. Zunei. Tadi kata mamanya sakit, Bu. Sakit apa dia? Tidak tahu, Bu. Oke, nanti kita jenguk Zunei ya sama-sama. Iya, Bu. Suho. Tidak ada juga ya. Oke, cuma Anggun yang hadir pada hari ini. Nah, tadi Ibu udah bilang kalau misalnya hari ini akan belajar mengenai tema 2 dengan subtema 1. Nah, tema 2 ini mengenai hak dan kewajibanku dan subtema 1 hak dan kewajibanku di rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dengannya nanti kita belajar, Ibu berharap anak-anak itu dapat menggali informasi, terus menceritakan hak dan kewajiban orang tua dan seorang anak, terus dapat menyimpulkan isi bacaan menggunakan kosakata daerah. Lalu dengan adanya teks bacaan yang nanti akan Ibu berikan, anak-anak Ibu itu dapat membuat sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Lalu Ibu berharap nanti akan ada Ibu kasih sebuah kalender, itu dapat menunjukkan tanggal ganjil dan tanggal genap pada kalender tersebut. Lalu setelah kegiatan ini, anak-anak Ibu dapat mengkelompokkan ulang tahun berdasarkan tanggal kelahiran ganjil dan genap. Nah, ayo. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan bahwasannya kita hari ini akan belajar mengenai hak dan kewajibanku. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa artinya hak dan kewajiban? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, oke. Nah, kan subtema kita pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajibanku di rumah. Nah, setiap seorang anak memiliki hak dan kewajibannya di rumah. Tadi Ibu tanya apa arti hak dan kewajiban, anak-anak Ibu belum tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Di sini ada hak dan kewajiban. Nah, arti dari kata hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau sebelum lahir. Berarti arti katanya hak itu mungkin adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara, oleh setiap manusia, dan setiap anak dan orang tua. Oke, apa tadi hak? Segala sesuatu yang Harus didapatkan oleh setiap masyarakat, Bu. oleh setiap masyarakat atau individu yang telah ada sejak lahir atau sebelum lahir. Nah, itu adalah kata hak. Lalu adanya kewajiban. Nah, untuk kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berarti arti kata kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apapun itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kan tadi ada kata hak dan kewajiban. Nah, di sini apa hak dan kewajiban seorang anak di dalam rumah? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk hak seorang anak di rumah itu memiliki hak, yaitu mendapatkan makanan, minuman, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan keamanan dari orang tua, mendapatkan bimbingan saat belajar di rumah, lalu mendapatkan kesejahteraan hidup. Ada banyak lagi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak di rumah. Lalu bagaimana kewajiban anak di rumah? Ada yang tahu? Gak ada ya. Nah, kewajiban seorang anak di rumah itu seperti wajib membersihkan rumah, lalu patuh dengan kedua orang tua, itu adalah wajib. Seorang anak harus patuh kepada orang tua, itu adalah suatu kewajiban. Lalu menghormati, menyayangi sesama keluarga, lalu menghargai anggota keluarga yang lain, itu merupakan kewajiban seorang anak di rumah. Lalu bagaimana hak dan kewajiban orang tua di rumah? Ada yang tahu? Oke, karena tadi itu adalah kewajiban orang tua itu menafkahi seorang anak, menafkahi anak-anaknya di rumah. Karena tadi hak seorang anak adalah mendapatkan makanan dan minuman. Lalu
sebagai orang tua, kita wajib menafkahi anak-anak kita di rumah, menafkahi istri kita, menafkahi anak-anak kita. Lalu itu adalah suatu kewajiban. Lalu bagaimana hak orang tua, yaitu hak orang tua di rumah yaitu dihormati oleh anak-anaknya. Karena tadi kewajiban anak-anak adalah menghormati orang tua. Lalu itu adalah hak orang tua, yaitu dihormati oleh anak-anaknya. Nah, bagaimana, ada yang ingin tanyakan nggak sampai sekarang? Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita, Bu. Nah, iya, karena kita memiliki kewajiban, maka kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Kita mempunyai tanggung jawab juga di sekolah, mempunyai kewajiban juga di sekolah, begitu juga di rumah. Oke? Apa tanggung jawab kita di sekolah, Bu? Belajar adalah salah satu tanggung jawab kita di sekolah. Itu adalah kewajiban kita di sekolah. Oke? Sampai sekarang paham? Baik. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan sederhana mengenai suasana di rumah Susi pada hari Minggu. Di sini coba Anggun dengarkan rekaman audio yang telah dibuat. Oke, nah di sini coba Anggun dengarkan teks bacaan sederhana dengan judul Suasana di Rumah Susi pada Hari Minggu. Teks bacaan sederhana. Judul: Suasana di Rumah Susi pada Hari Minggu. Ayah, ibu, Susi, dan Sidik sedang merapikan rumah. Ibu menyapu halaman, ayah merawat taman, Susi dan Sidik menyiram bunga. Semua bekerja sama merapikan rumah. Susi dan Sidik selalu membantu ayah dan ibu. Tugas Susi dan Sidik adalah membantu ayah dan ibu. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Susi bertanya tentang arti kewajiban. Apa arti kewajiban, Bu? Tanyaku. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan, kata ibu menjelaskan. Lawan dari kewajiban adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak dan kewajiban harus seimbang, jelas ibu. Susi mengerti sekarang tentang hak dan kewajiban. Aku mempunyai hak untuk sekolah dan aku punya kewajiban untuk rajin belajar. Kami bersyukur memiliki keluarga yang saling menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. Oke, nah itu adalah teks bacaan sederhana suasana di rumah Susi pada hari Minggu. Di sana menceritakan bahwasanya Susi mempunyai kewajiban, yaitu membersihkan rumah. Nah, di sana ada ibu yang menyapu halaman, terus ayah yang merawat taman, lalu Susi dan Sidik menyiram bunga. Nah, itu mereka mempunyai kewajiban. Kewajiban dia adalah membersihkan rumah. Nah, lalu Susi bertanya nih arti kewajiban kepada ibunya. Lalu ibunya menjawab, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan penjelasan ibu yang tadi ya. Kewajiban itu harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terus ibu bilang lawan dari kewajiban adalah hak. Nah, ibu menjelaskan artinya hak itu kepada Susi, yaitu sesuatu yang harus kita terima. Terus ibu juga menjelaskan hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus sama rata. Nah, sekarang Susi udah mengerti nih tentang hak dan kewajiban. Nah, Susi bersyukur memiliki keluarga yang saling menghormati hak dan kewajiban anggota keluarganya. Nah, itu adalah salah satu pelajaran kita mengenai hak dan kewajiban. Nah, ini teks bacaan sederhana. Nah, teks bacaan sederhana ini atau teks narasi, ada yang tahu nggak pengertian dari teks narasi ini? Nah, teks narasi ini adalah teks yang menceritakan, yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian atau disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Atau teks cerita narasi ini bisa bersifat hayalan. Lalu teks narasi ini disusun
yang terjadi atau berdasarkan khayalan. Nah, tujuan dari teks narasi ini yaitu menghibur para pembacanya berdasarkan apa yang ditulis oleh penulisnya. Nah, tadi kan suasana di rumah Susi pada hari Minggu. Nah, ini merupakan teks cerita narasi yang bersifat khayalan. Dikarenakan di sini dia menceritakan cerita yang serangkaian peristiwanya itu secara berurutan, secara sesuai urutan waktunya. Nah, bisa menyimpulkan nggak tadi apa pengertian dari teks narasi? Teks narasi adalah sebuah karangan cerita yang menceritakan sebuah khayalan, Bu. Oke, tepat sekali. Mungkin ini bisa ditambahkan menceritakan khayalan atau menceritakan apa yang benar-benar terjadi. Oke, nah tadi kan sudah mendengarkan nih suasana di rumah Susi pada hari Minggu. Lalu ibu bertanya nih, bagaimana kegiatan Anggun pada hari Minggu di rumah? Hari Minggu Anggun dibangunin ibu, terus Anggun mencuci muka, gosok gigi, membereskan tempat tidur, membantu ibu bermain, belajar. Nah, itu adalah kegiatan Anggun di rumah. Lalu bantu ibu ada. Bantu apa aja itu Anggun? Membereskan tempat tidur, Bu. Nah, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Anggun harus membereskan tempat tidur Anggun sendiri, Bu. Oke, pintar Anggun. Anggun udah mandiri membersihkan tempat tidurnya. Nah, itu merupakan satu kewajiban kita sebagai anak ya, karena kita yang mentidurkan, kita juga yang membersihkan. Oke, itu adalah sikap mandiri kita di rumah. Oke. Nah, itu adalah kewajiban Anggun di rumah. Baik, di sini ada sebuah cerita nih, karena kita tadi belajar mengenai teks bacaan sederhana yang judulnya Di Rumah Susi pada Hari Minggu. Nah, waktu itu Susi melihat sebuah kalender. Nah, Susi mencari tanggal kelahirannya, yaitu tanggal kelahiran Susi adalah tanggal 21. Nah, 21 Maret 2021 itu adalah ulang tahunnya Susi. Susi berkata kepada ibunya bahwasannya ulang tahun Susi itu adalah tanggal 21 Maret 2021. Lalu ibu Susi ini bertanya kepada Susi, tanggal 21 Maret 2021 itu adalah hari apa Susi? Nah, ibunya bilang itu adalah hari Minggu. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, di sini sebelum kita memasuki apa itu bilangan ganjil, bilangan genap, ibu mau ngulas nih. Anggun tahu nggak apa itu bilangan ganjil dan bilangan genap? Tahu, Bu. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dua. Oke, benar sekali. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Dan bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi dua. Bagaimana dengan contohnya, Anggun? Kalau bilangan ganjil contohnya angka 1, 3, 5, 7, 9. Kalau angka genap, bilangan genap contohnya angka 2, 4, 6, dan 8. Oke, betul sekali. 100 poin untuk Anggun. Nah, di sini Ibu ada bilangan-bilangan. Coba Anggun sebutkan ini bilangan apa dan termasuk bilangan ganjil atau genap. Coba nih, Rafa. Angka 6, Bu. Angka 6. Nah, angka 6 ini adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Bilangan genap, Bu, Karena bisa dibagi dua. oke, benar sekali. Lanjut. Angka 5, Bu. Oke, betul sekali. Ini adalah angka 5. Nah, angka 5 ini bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan ganjil, Bu. Kenapa? Karena tidak bisa dibagi dua, Bu. Lanjut.
3 Bu. Angka 3, ini bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan ganjil Bu. Oke, betul. Lanjut nih, ada beberapa lagi nih. Angka 2 Bu. Oke, angka 2 itu adalah bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan genap. Oke, bilangan genap. Lalu Angka 9 Bu. nah, angka 9 ini adalah bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan ganjil. Oke. 100 lagi nih untuk Anggun. Nah, di sini ada kalender modifikasi untuk anak-anak ibu. Nah, kita akan membaca bilangan genap dan bilangan ganjil yang ada pada kalender. Di sini ada bulan Januari. Nah, di bulan Januari ini banyak sekali bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, sebelum itu ibu bertanya kepada Anggun, di bulan Januari ini ada berapa hari di bulan Januari ini? Satu Bu. Oke, ada 31 hari pada bulan Januari. Lalu, nah ibu bertanya 31 hari ini termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap ya? Ganjil Bu. Kenapa bilangan ganjil? Karena nggak bisa dibagi 2 Bu. Oke, karena tidak bisa dibagi 2. Lalu, nah pada bulan Januari ini ada hari Jumat. Nah, ibu bertanya nih, karena tadi udah tahu apa itu bilangan ganjil dengan bilangan genap. Di hari Jumat ini ada berapa bilangan ganjil? Anggun? Oke, ada 3. Pintar sekali. Bilangan apa aja itu? Atau tanggal apa aja itu bilangan ganjilnya? Ada angka 1. Oke. Angka 15. Oke. Terus angka 29. Oke, yang mana aja itu angka 1? Yang mana angka 1? Nah, ini angka 1 Bu. Oke, ini angka 1. Lalu mana angka 15? Ini angka 15 Bu. Oke. Dan ini angka 29. Oke, ini angka 29. Pintar sekali. Nah, di hari Minggu ada tanggal genapnya tuh. Yang mana aja tanggal genapnya? Ada berapa tanggal genap di hari Minggu? Hari Minggu tanggal genapnya ada 2 Bu. Oke, yang mana aja duanya tuh? Angka 10. Oke, tanggal 10. Terus tanggal 24. Oke, tanggal 24. Nah, di hari Minggu ada dua tanggal genapnya, yaitu tanggal 10 dan tanggal 24. Kenapa itu dibilangan bilangan genap? Karena tanggal 10 dan tanggal 24 itu bisa dibagi 2. Lalu di bilangan Januari ini coba Anggun sebutkan tanggal apa saja yang bilangannya tuh bilangan ganjil. Angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Oke, itu adalah bilangan ganjil. Nah, di sini ada bulan November. Coba Anggun raba terlebih dahulu bulannya. Lalu sebutkan kepada ibu ada berapa hari di bulan November. November ada 30 hari Bu. Oke, ada 30 hari di bulan November. Maka dari itu 30 hari adalah bilangan genap atau bilangan ganjil? Genap Bu. Ingat, tadi bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2, sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Maka dari itu bilangan 30 adalah bilangan
genap. Oke. Nah, coba Anggun raba pada hari Minggu itu ada berapa tanggal ganjilnya? Hari Rabu. Nah, ini sayang. Di hari Rabu ada berapa tanggal ganjilnya? Ada 2. Nah, sebutkan dengan Ibu tanggal apa aja itu yang bilangan ganjil, Anggun? Tanggal 3 sama tanggal 17, Bu. Oke, ada tanggal 3 dan tanggal 17. Lalu bagaimana dengan tanggal genap di hari Selasa? Coba Anggun raba hari Selasa itu ada tanggal genapnya. Ada berapa tanggal genap di hari Selasa? 3, Bu. Coba sebutkan apa aja itu. Angka 2, angka 16, dan angka 30. Oke, betul sekali. Ada angka 2, ada angka 16 dan angka 30. Nah, di sini di bulan November ini banyak sekali genap atau tanggal genap di bulan November ini. Coba sebutkan Anggun bilangan genap di bulan November ini apa aja? Tanggal 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Oke, 100 poin lagi untuk Anggun. Nah, Ibu kan lahir pada tanggal 7 Maret 2001. Ibu bertanya nih, tanggal 7 Maret, tanggal 7 itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan ganjil, Bu. Oke, bilangan ganjil. Ulang tahun Anggun Tanggal 8, Bu. itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Bilangan genap, Bu. Oke, bilangan 7 adalah bilangan ganjil, sedangkan bilangan 8 adalah bilangan genap. Nah, baik, dengan diakhirinya kita belajar matematika pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan enggak pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa aja? Anggun, Bu. Oke, Anggun. Pembelajaran kita hari ini tentang belajar hak dan kewajiban. Kalau hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab. Terus kita juga belajar teks narasi. Jadi teks narasi adalah sebuah teks atau cerita dari sebuah khayalan atau yang sudah pernah terjadi. Terus kalau kita juga belajar bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2, seperti angka 1, 3, angka 5, 7, dan 9. Kalau bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Contohnya bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, terima kasih kepada Anggun yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk lembar kerja nanti Ibu akan kasih setelah kita belajar ini, yaitu anak-anak menyelesaikan soal-soal yang ada di lembar kerjanya ya. Besok dikumpulkan pada Ibu sekitar jam 10 paling lambat, oke? Ibu. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena kita diawali membaca doa dan diakhiri membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi